Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 6 emiten ya untuk analisa saham mingguan tanggal 10 Mei sampai dengan 14 Mei 2021 untuk ASIS, ERA, MPPA, RALS, APPF, dan MAPI ya. Jadi saya mulai dulu dengan ASIS, ACE Hardware ya. Kalau kita lihat di weekly-nya dia lower high, lower low. Kemudian kalau close-nya, kalau kita lihat minggu lalu close-nya dia sama dengan minggu sebelumnya ya. Jadi dia masih berada di range Fibonacci retracement 50% dan 38,2%. Masih cenderung lesu di bawahnya 38,2% ya. Jadi yang sudah punya Pak Sunar, kira-kira pasarnya di mana gitu ya stop loss-nya ya. Jadi pasang aja trading stop-nya kalau sudah punya atau stop loss-nya ya di level yang ini yang paling terdekat 1465 itu yang paling dekat. Kemudian agak bawahnya 1445 ya. Kalau turun di bawahnya 1445, saran saya sih jual dulu. Karena ada kemungkinan besar dia breakdown turun di bawahnya Fibonacci retracement 50% ya. Kalau kita lihat swing low-nya di sini 1360 ya. Jadi kalau breakdown di bawahnya 1445 ya dia resiko ke sana gitu ya. Kalau turun lagi malah resiko lagi nyentuh level Fibonacci retracement 1,8% di 1300-an ya. Kalau mau buy ya yang belum punya ya, Pak Sunar buy-nya di mana gitu ya. Memang kalau mau buy on weakness di range sekarang sih boleh-boleh saja ya. Asal dengan catatan kalau turun di bawahnya 1445 jual dulu ya. Seperti itu ya. Jadi saya coba kotakin di sini, ini areanya. Kalau mau buy on weakness sekarang sih kurang lebih boleh aja ya. Tapi kalau turun di bawahnya 1445 jual dulu. Kemudian menurut saya sih lebih amannya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya minimum ya, ke atasnya Fibonacci retracement 8,2%, yaitu ke atasnya 1515 ya. Kalau kita lihat di sini 1515 dia kurang lebih pas di area Fibonacci retracement 8,2%-nya. Tapi kalau dia berhasil naik di atasnya boleh buy boleh ya. Kemudian buy-nya jangan terlalu banyak. Kenapa jangan terlalu banyak? Karena dia ada resisten di atasnya lagi minor istilahnya, resisten minor ya. Di swing high-nya sini 1530. Jadi dia harus berhasil tembus ke atasnya supaya dia berhasil mencapai target masuk lagi ke trading sideways range-nya di Fibonacci retracement 38,2% sampai dengan 23,6% ya. Jadi dia harus berhasil naik ke atas 1530 ya. Seperti itu. Jadi menurut saya buy-nya sih bertahap aja. Mulai kalau dia berhasil naik ke atas 1515 buy. Kemudian naik lagi ke atasnya 1530 buy ya. Kemudian kalau berhasil naik ke atasnya ini ya, swing high yang ini 1590, jadi istilahnya semacam checkpoint ya. Di tengah-tengahnya antara sideways range-nya Fibonacci retracement 38,2% dan 23,6%, checkpointnya di 1590. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1590, maka kemungkinan besar bisa dapat dipastikan dia mencapai target kurang lebih sekitar 1650-an ya, kurang lebih ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1650, apakah boleh buy lagi? Boleh. Maka target berikutnya kalau kita lihat di sini swing high-nya ada di 1700-an ya. Jadi sekitar 1720 untuk swing high-nya di sini. Kalau dia berhasil breakout lagi Pak Sunar ke atas 1720, apakah boleh buy lagi? Boleh. Average-nya di mana? Checkpoint-nya ya. Kalau kita lihat di sini ini swing high sebelumnya ya. Jadi checkpoint-nya di 1780. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1780, boleh buy lagi? Boleh. Jadi ada kemungkinan dia testing resistance 1850 ya, seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan ya, dia memang cenderung downtrend ya, masih walaupun terakhir ini beberapa minggu ya, kalau kita lihat dalam mingguannya 1, 2, 3 minggu terakhir dia masih tertahan di level 1410-an ya, di atas Fibonacci retracement 50%. Walaupun sebelumnya dia cepat turun, tapi dia berhasil nggak lama lagi dia berhasil naik ke atasnya ya. Tapi secara garis besar dia masih lesu ya, cenderung masih downtrend ya. Kalau kita lihat di sini dia arahnya masih turun ke bawah ya di sini ya. Kita lihat sebentar, arahnya dia masih turun ke bawah ya. Kalau kita perhatikan dari anak tangga swing high-nya aja dia cenderung turun ya. Kalau kita lihat di sini anak tangga ya turun, kemudian turun lagi, datar turun, datar, kemudian turun sebentar, datar lagi, turun, datar, turun, datar, turun ya. Jadi masih cenderung masih lesu dan cenderung downtrend ya. Karena dia sudah di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%. Jadi kalau lebih amannya dia harus berhasil breakout ke atas 38,2% ya, minimum ya. Jadi kita tunggu aja, nggak perlu terlalu agresif buy ya. Jadi minimum kalau sudah naik ke atas 1515 buy. Kemudian naik lagi ke atas 1530 buy, tambah lagi ya. Jadi buy-nya bertahap aja untuk ASIS ya. Kemudian untuk ERA
Kita lihat di sini weekly-nya dia lower high, lower low, dan lower close ya. Bahkan dia ditutup di bawahnya titik breakout sebelumnya kurang lebih 600 ya. Jadi terus terang aja dia masih resiko yang sudah punya. Kalau dia turun bawahnya 580 lebih baik jual dulu ya yang sudah punya. Kalau belum punya, saran saya sih tunggu di area sekitar buy on weakness ya, sekitar area 520 sampai dengan 530-an ya kurang lebih ya. Atau di area sekitar 480 sampai dengan 500-an ya kurang lebih ya. Jadi dua area, di area Fibonacci retracement 38,2%-nya ya. Kalau kita lihat ya di sini ya. Jadi buy on weakness-nya sekitar Fibonacci retracement 23,6% atau sekitar 38,2%-nya. Karena dia masih testing 580 ini memang di sini ada resistennya di sini ya, kurang lebih ya. Dekat ya. Ini support terdekatnya ya, 580 ya. Kalau turun bawahnya 580 lebih baik jual dulu. Kalau yang belum buy, karena saya sebelumnya memang minim kalau sudah berhasil naik ke atas 615 ya. Nah ini dia kalau kita lihat sudah naik tapi dia turun lagi ya. Ya kalau yang belum buy pakai acuan berikutnya aja ya. Kalau dia berhasil naik kembali ke atasnya 615 boleh buy lagi ya, buyback ya. Kemudian targetnya mudah-mudahan dia berhasil naik ke atas 660 ya, sampai 660. Kalau kita lihat di sini ada swing high checkpoint di 635 ya. 635. Jadi dia sideways di sini ya sebelumnya ya. Antara range-nya 600 sampai dengan 660 ya. Ya lumayan sih 10%-an ya. Jadi belinya bertahap aja, kalau berhasil naik lagi ke atas 615 ya, boleh buy, kemudian naik lagi ke atas 635 boleh tambah lagi ya. Kalau dia menariknya ya, yang kalau dia berhasil breakout ke atas 660, nah maka kecenderungannya dia mencapai target lumayan ya. Di sini kita lihat untuk Fibonacci extension 127,2% di sekitar 690-an ya, sampai 700 ya di sini ya kurang lebih ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 700, maka targetnya adalah kurang lebih di Fibonacci extension 161,8%, kurang lebih di 800 ya. Apakah memungkinkan Pak Sunar untuk ke 800? Masih memungkinkan selama dia bertahan di atasnya ini ya, yang saya kotak ini ya, 570 lah. Kalau dia berhasil bertahan di atasnya ya, ada kemungkinan dia berhasil breakout ke atas 660 ada ya. Jadi yang penting ya belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kenapa bertahap? Karena dia masih menguji ya yang ini ya. Dia sebelumnya berhasil breakout tapi dia turun lagi ke bawah ya. Jadi dia akan berusaha untuk bertahan di atasnya ya untuk minggu ini ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk era. Kemudian untuk MPPA di sini kita lihat weekly-nya dia memang higher high tapi dia low-nya dia higher low juga, tapi dia close-nya sudah di bawahnya ya. Di bawahnya dengan minggu sebelumnya ya. Untuk MPPA ya. Dia sempat disuspend di sini sebelumnya ya, kemudian dikoreksi ya. Yang sudah punya hati-hati aja, kalau dia turun di bawahnya 740 ya, lebih baik jual dulu ya. Ini angkanya 740. Kalau mau buy and weakness saya sudah sebutkan sebelumnya ya, minimal ya di dua area ini ya, 1 sampai 2 ya, seperti itu ya. Tapi kalau dia turun di bawahnya ini 500, maka ada kemungkinan besar dia akan menguji level yang ini ya, sekitar 260 sampai dengan 300 ya, jauh ya. Jadi hati-hati kalau dia turun di bawahnya 500 ya. Karena kalau di sini kita lihat kurang sebegitu kuat ya nahannya ya. Hanya 2 candle aja. Ya ada kemungkinan bisa turun sampai bawah sekali ya. Seperti itu ya. Itu untuk MPPA. Jadi yang sudah punya hati-hati aja. Pasang stop lossnya di 740. Yang belum punya kalau buy on weakness ya kurang lebih sekitar area ini ya. 620 sampai dengan 660 ya. Memang agak lebar ya. Atau di area bawahnya ini ya, sekitar 505 sampai dengan 545. Tapi kalau turun bawahnya 500, saran saya sih lebih baik jual dulu ya, seperti itu kalau buy on weakness ya. Jadi bisa pilih area sini atau area sini. Sekarang sih masih belum ya, masih cenderung sideways di area yang saya kotak ini ya, 740 sampai dengan 860. Kalau mau buy, lebih baik tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 860 ya. Ini adalah titik swing high sebelumnya ya. Jadi kalau naik ke atas 860 boleh buy, naik lagi ke atas 910 boleh tambah lagi ya. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya, ada kemungkinan targetnya di mana Pak Sunar kalau berhasil naik ke atas 910 ya. Jadi kalau kita lihat jauh ke belakang ya, kalau dia berhasil naik ke atas 910, target berikutnya ya, dia akan mencoba untuk mencapai target kurang lebih di sini 1010 ya.
Jadi antara yang saya kotak ini targetnya antara 950 sampai dengan 1050 ya, kurang lebih ya. Areanya di sana. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 910 ya, boleh tambah lagi ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 910. Kemudian untuk RALS ya. Untuk RALS kalau kita lihat di sini weekly-nya dia masih jelek ya. Lower high, lower low, dan lower close, dan cenderung testing ini ya. Low-nya 700 ya. Jadi dia cenderung testing Fibonacci retracement 50%-nya minggu ini ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop loss kalau dia turun di bawahnya 700. Kenapa pasang stop loss di 700? Kalau dia turun banyak 700 ada kemungkinan dia breakdown di bawahnya Fibonacci retracement 50% ya. Targetnya kurang lebih ya, kalau dia turun di bawahnya 700 dia kurang lebih sekitar 600 sampai dengan 620-an ya, 625 di sekitar area Fibonacci retracement 61,8%-nya. Gitu ya. Jadi masih resiko. Kalau yang mau buy, saran saya sih tunggu minimum kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 38,2%-nya ya, yaitu di level 760. Jadi naik ke atas 760 boleh buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Kenapa jangan terlalu banyak? Karena terus terang aja dia masih sideways sebelumnya di sini ya. Di area Fibonacci retracement 38,2% sampai 23,6% ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau yang suka trading sideways sih boleh-boleh saja ya. Jadi naik ke atas 760 buy. Kemudian naik lagi ke atasnya ini swing high-nya ya. Naik lagi ke atas 780 boleh tambah lagi gitu ya. Kemudian kalau naik lagi Pak Sunar ke atas berapa kalau mau tambah lagi, saya coba acuan yang ini ya. Kalau mau tambah lagi ya, yang terdekat saya pakai yang ini aja, 805 tambah lagi kalau naik lagi ke atasnya di sini ya 820 boleh tambah lagi ya, seperti itu ya. Memang kecenderungan dia sideways ya, sideways-nya lumayan lebar ya, antara 700 sampai dengan 840-an lah kurang lebih ya. Jadi dia masih testing ini ya supportnya. Kalau mau buy and weakness sih ya tetap tunggu aja lah, lebih baik ya. Minimal naik ke atas 760 ya buy, kemudian naik ke atas 780 buy, naik lagi ke atas 805 buy lagi ya, naik lagi ke atas 820 buy lagi ya. Mudah-mudahan bisa berhasil breakout lagi ke atas 850 ya. Kalau breakout lagi ke atas 850 ya target terdekatnya kurang lebih sekitar 900-an ya. Kalau kita lihat swing high-nya di sini ini di level 910. Kalau naik lagi di atas 910 ya kemungkinan besar dia berusaha untuk breakout ke atas 945 ya. Itu untuk RALS. Kalau dia breakout ke atas 945 Pak Sunar, kira-kira targetnya di mana ya? Kurang lebih di terdekatnya ya sekitar 980 sampai dengan 1000 ya. Di sekitar sini ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atasnya 945 ya. Kalau kita lihat di sini ini swing high-nya Desember ya 2020 ya. Di weekly-nya kelihatan ya. Minggu 18 Desember 2020. Ya mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 980 ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 980, targetnya lumayan bagus ya. Lumayan jauh sih. Sampai Fibonacci retracement Fibonacci extension 127,2% ya, kurang lebih di 1100-an ya, sampai dengan 1130-an ya. Itu targetnya kalau dia berhasil breakout ke atasnya 980 ya. Itu untuk RALS. Jadi kecenderungan secara garis besar dia masih lesu ya. Jadi tunggu minimal kalau dia berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 8,2%. Jadi masih testing Fibonacci retracement 50% ya minggu ini ya. Itu untuk RALS. Kemudian untuk LPPF ya, dia minggu ini minggu lalu ya candlenya jelek ya, lower high, lower low, dan lower close lagi ya. Jadi yang sudah punya hati-hati aja, pasang aja stop lossnya di level 1605 ya. Kalau dia turun banyak 1605 lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Kalau mau buy Pak Sunar, lebih amannya sih lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik atas Fibonacci retracement-nya. Maaf ini sebenarnya ya Fibonacci retracement-nya 38,2%, saya tarik jauh gini ya dari atas sampai bawah ya. Jadi kalau mau buy, saran saya sih tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 38,2%-nya aja ya, lebih baik ya. Atau kalau mau curi start lebih cepat ya naik ke atas 1835 buy ya, seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1835 buy, naik lagi ke atas 1935 buy, tambah lagi ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1935, ada kemungkinan dia mencapai target kurang lebih sekitar ya, kita gunakan kelipatan pecahan 100 saja ya. Jadi 2000, 2100, 2200,
dan 2.300 ya, itu target price-nya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1935 ya. Jadi saat ini dia masih istilahnya konsolidasi ya, testing area supportnya kurang lebih 1605-an ya. Ini kurang lebih di area ini ya. Kalau dia turun di bawahnya ya ada kemungkinan dia masuk lagi ke sideways areanya yang ini ya. Seperti ini. Kalau yang mau buy on weakness Pak Sunar, kira-kira buy-nya di mana ya? Kurang lebih di area ini ya. 1400-an ya. Itu kayak bagi yang mau buy on weakness ya, target buy-nya di sana ya. Sekitar area sedikit di bawahnya Fibonacci retracement 23,6%-nya. Yang mau buy on weakness di sana. Saran saya sih jangan terlalu buru-buru buy ya. Tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 38,2%-nya aja untuk LPPF. Kemudian berikutnya untuk MAPI ya. Dia lower high, lower low, dan lower close ya. Kalau kita lihat di candlenya di hari Jumat ya, tanggal 7 Mei dia turunnya dalam ya, sampai 750 di Fibonacci retracement 38,2%-nya. Jadi minggu ini dia testing ya, apakah Fibonacci retracement 38,2%-nya ini tetap bisa bertahan gitu ya. Jadi sebelumnya saya hapus yang ini ya, supaya tidak bingung ya. Ini adalah sideways range-nya ya sebelumnya ya. Jadi yang mau buy weakness sebenarnya sih ada peluang ya. Karena dia sebelumnya sideways di area Fibonacci retracement 8,2% sampai dengan 23,6% ya. Jadi dia testing istilahnya sekarang ya. Kalau mau buy, saran saya sih tunggu minimal kalau dia sudah berhasil naik kembali ke atas 770 ya. Ada kemungkinan dia capai target yang di sini ya 830 ya. 825 sampai dengan 830. Jadi sideways range-nya ya. Tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 770. Kalau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Ya sebenarnya sih kalau buy langsung ya hari Senin ya. Dia resikonya di mana? Ada risiko dia kalau breakdown di bawah 750, maka target price berikutnya di sekitar 700 ya. Jadi tanggung kalau buy langsung hari Senin ya tanggung, lebih baik kalian tunggu sekitar 700-an ya. Kalau dia berhasil naik ke atas nyentuh 700 kemudian berhasil rebound ke atasnya ya, misalnya 710 atau 720 ya, barusan mulai buyback gitu ya. Kalau buy on weakness kurang lebih seperti itu tekniknya ya. Bukan berarti nyentuh 700 langsung buy ya, karena dia akan testing Fibonacci ini ya, 50%-nya, retracement 50%-nya ya. Kalau kita lihat Fibonacci retracement 50%-nya kurang lebih ini sideways area sebelumnya ya, kecil ya. Ini kurang lebih sekitar area 680 sampai dengan 700 ya. Jadi buy on weakness sekitar sana kurang lebih ya. Kalau turun banyak 680 ya, dia akan turun lagi di Fibonacci retracement 61,8% ya. Kalau kita lihat di sini akurasinya lumayan akurat ya Fibonacci retracement ya. Nah, kita lihat ini Fibonacci retracement 61,8%. Ini area supportnya ya. Ketika dia berhasil naik kemudian konsolidasi ya, sideways ya, ini area supportnya. Jadi cukup rapi ya pergerakannya di area Fibonacci retracement levelnya untuk emiten MAPI ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau dia berhasil breakout ke atas 830 boleh tambah lagi, boleh. Maka di sini ada checkpointnya ya, 850-an ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 850 boleh tambah lagi, boleh. Maka kemungkinan besar dia akan berusaha untuk breakout ke atasnya 880-an ya. Kurang lebih ya. Di sini 885 ya. Swing high-nya yang tanggal 9 Maret 2021. Ya mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 885 ya untuk MAPI ya. Kalau dia breakout ke atas 885, dia sebenarnya bagus ya, peluang sampai ke 950 atau bahkan ke 1000 ke atas, kembali ke atas ya. Tapi kalau kita lihat di sini dia masih sideways ya. Nah, ini area supportnya ya, 750, kemudian 700 kurang lebih ya. Kemudian sekitar 600 sampai dengan 620 ya. Seperti itu ya. Ini kurang lebih ya Fibonacci retracement 1,8% ya. Jadi sekian untuk analisa saham yang berhubungan dengan retail ya. ESIS, ERA, MPPA, RALS, LPPF, dan MAPI ya. Untuk analisa saham mingguan 10 Mei sampai dengan 14 Mei 2021. Terima kasih.